Saya kemarin waktu bimbing umroh, kebetulan ada pengalaman, saya temukan ternyata tour leader, ada mutawifnya ya, orang yang membimbing kami di situ dari Jordan dengan supirnya. Pada saat jemaah tiba di Jordan malam, dan kami jalan jauh 4 jam ke satu kota yang lain gitu, dari Amman ke kota yang jauh di Petra, 4 jam. Pas menjelang subuh saya bilang sama supirnya, tolong subuh nanti mampir, nah, kita mau sholat subuh. Baik, kita akan mampir gini. Begitu masuk masjid dingin sekali, memang 2 derajat kemarin, luar biasa dinginnya, masya Allah gitu. Dinginnya luar biasa, airnya seperti es gitu. Memang di bulan Oktober Desember ini musim dingin. Turunlah semua jemaah, kemudian wudu gitu kan, azan masjid. Saya lihat si mutawif ini sama supir nggak ada hadir di masjid. Saya pikir mungkin sebentar mereka turun. Sampai kami selesai sholat subuh, mereka nggak sholat. Udah selesai. Gimana caranya saya nasihatin nih? Ini orang-orang Arab nih. Hah? Ngerti bahasa Arab, ngerti Al-Quran. Mereka baca Quran beda dengan kita loh. Beda dengan antum, mereka sudah bahasanya. Jadi seperti kalau baca Quran seperti kita baca buku bahasa Indonesia, ngerti semua isinya, gitu kan? Ini nggak sholat, gimana cara nasihatnya? Saya lihat momen yang tepat. Selesai habis sholat subuh, berjalan waktu, saya coba sangka baik mungkin mereka sholat, gitu kan? Mungkin saya tidak tahu, mungkin mereka sholat di belakang, habis salam langsung keluar, Allahu alam. Tapi saya feelingnya kuat sekali ini orang nggak ikut sholat nih, gitu. Menjelang tiba di lokasi, setelah habis sarapan pagi segala macam, kemudian kami menuju lagi ke satu daerah lain, gitu kan? Sekitar 1 jam dari situ, di tengah jalan lagi terang cuaca, ya. Duhur, habis menjelang asar pada saat itu ya. Kami sudah jamak duhur asar. Kemudian saya lihat pemandangan bagus sekali, gunung-gunung batu, karena kita lagi pergi ke padang pasir untuk melihat keajaiban Allah di situ kan. Ada memang oleh pemerintah Jordan disiapin namanya Wadi Ram khusus untuk melihat keajaiban padang pasir itu seperti apa. Di situ saya menggunakan momen. Saya sempat bilang, ya akhi, kenapa Jordan ini tidak membela Palestina? Saya coba buka pembicaraan. Ini perbatasan cuma lembah. Ini sudah dijajah oleh Israel, ini Palestina, ini Jordan di sebelah. Oh, kami sudah berjuang. Kami berjuang dari dulu, gitu kan, melawan. Tapi kalah dalam peperangan sama Israel di tahun, kalau saya tidak salah mereka bilang 68 apa. Terus ada upaya lagi, tidak ada. Baik, kira-kira menurut anda berdua ini apa penyebabnya? Kenapa tidak kalahin Israel? Mereka berpikir sejenak. Terus saya bilang, saya baru mungkin 2-3 kali datang ke Jordan. Saya tidak melihat ada ketegasan di tengah jalan segala macam, ada kedekatan diri orang dengan agama, termasuk Palestina sendiri. Saya sudah masuk ke Palestina, saya bilang sama mereka, dan saya temukan tidak ada orang yang bisa kita katakan kelihatan orang ini betul-betul tutup perempuannya, tutup aurat yang benar seperti kita hijab syar'i di Indonesia misalnya, atau mungkin menggunakan cadar. Dekat Masjid Aqsa tidak ada kita wanita bercadar, gitu kan? Tidak ada juga laki-laki, masjid saf itu cuma 2 saf. Ada apa ini? Saya bilang, saya melihat di sana sesuatu yang jauh dari agama. Mungkin gara-gara ini anda semua ini tidak bisa memenangkan peperangan lawan Israel gitu. Mereka diam merenung. Kemudian saya bilang, kira-kira pernah dengar gak kisah tentang seorang anak muda di Amerika, Muslim, waktu itu kalau tidak salah dari Mesir orang ini, dia kuliah di Amerika sekelas dengan orang Yahudi, satu jurusan, bukan jurusan agama, jurusan umum. Kemudian si Muslim ini bilang sama si Yahudi, kalau kalian sekarang merebut wilayah kami di Palestina, dan kami sakit hati dengan itu, umat Islam semua marah dengan itu, tapi kami belum punya kekuatan sekarang. Cuman ada hadis Nabi kami tentang tanda-tanda hari kiamat nanti, kami pasti akan menyerang kalian, dan Dajjal akan kami dibunuh oleh Nabi Isa AS, dan nanti kami juga akan membunuh kalian, hai orang-orang Yahudi. Sampai kalau kalian sembunyi di atas batu, di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara. Kalau hai Muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Si Muslim ini kaget waktu si mahasiswa Yahudi ini tersenyum. Lalu dia bilang, kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu. Jadi kalian akan perangi kami nanti, kalian akan menang, itu kami juga tahu. Tapi yang akan memerangi kami bukan orang seperti kamu ini. Ditunjuk mukanya.
yang akan memerangi kami nanti orang-orang muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Itu kata Yahudi loh. Saya bilangin mereka berdua ini, sekalian nasihatin antum. Kalau merasa alhamdulillah. Jadi saya bilang sama dia, Yahudi aja faham kalau sholat subuh yang wajib difahami seperti wajibnya Jumat, penuh semua masjid, di situ kekuatan kaum muslimin. Kalau antum di sini sholat subuhnya cuma 2 saf, dan terjadi juga di negara kami di Indonesia begitu, 1 saf 2 saf, kadang-kadang muadzin sama imamnya saja berdua. Maka apa yang mau diharapkan? Bagaimana kita mau suruh perang? Selalu penyerangan Nabi SAW itu habis sholat subuh loh. Dalam peperangan Nabi SAW dan selalu berhasil umumnya, itu penyerangan habis sholat subuh karena musuh lagi lalai. Mereka nggak punya ibadah subuh kan. Kita habis sholat subuh lagi segar-segarnya, habis sholat subuh menyerang, dan itu umumnya menang peperangannya gitu. Gimana caranya kita mau bangun kekuatan itu? Mulai mereka merenungi pada saat itu, dan alhamdulillah salah satunya tersentuh. Akhirnya saya sempat bilang, terus dia bilang, iya memang kami ini lalai sholat gitu kan. Dia bilang, kami memang lalai sholat. Saya bilang, kenapa lalai sholat akhi? Kenapa harus lalai sholat? Sekarang kita hitung ya, 24 jam umur antum sehari. Allah cuma minta 5 waktu sholat, kerjakan yang wajib saja. Yang wajib saja. 5 waktu sholat itu, anggap 5 menit satu sholat, berarti cuma 25 menit. Masih ada waktu 23 jam. Ya, 40 sekian menit. Ya. Kenapa harus ya, meninggalkan itu? Atau 30 sekian menit. Untuk apa meninggalkan sholat itu? Akhirnya dia bilang, pekerjaan kami memang di bus, sering antar orang, kadang-kadang sulit untuk sholat. Ya akhi, siapkan sejadah. Kalau memang darurat dalam perjalanan bisa jamak qasar kalau musafir keluar kota. Kalau enggak, tidak ada masjid, ambil sejadah buka di sebelah bus. Kenapa harus malu? Karena mereka kebanyakan tamunya turis-turis orang non muslim gitu kan. Kenapa enggak tunjukin sama mereka? Mungkin mereka bertanya tentang Islam, mungkin mereka dapat hidayah gara-gara itu. Alhamdulillah, semenjak itu teman-teman sekalian kita mampir masjid selalu masuk sholat. Dan akhirnya saya bilang sama dia terakhir, akhi saya mohon maaf, saya sekarang antum sudah sholat nih, anda sudah sholat nih. Saya sempat berikan contoh ke jamaah saya, kalau pada saat mampir subuh, anda ini sama supir tidak sholat subuh. Dia bilang benar memang, kita nggak sholat subuh. Dan saya tersentuh dengan kalimat yang antum ucapkan, yang saya ucapkan gitu kan. Kalau Allah cuma minta waktu 5 menit per sholat, kalau yang wajib saja, kali 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu hanya 25 menit. Kita masih punya 23 jam bisa dipakai. Maka saya merasa iya ya, kenapa saya tidak lakukan? Saya bilang iya, harus. Dan waktu itu umurnya sudah 50 tahun loh. Ini luar biasa gitu kan. Nah banyak orang yang lalai dengan masalah sholat, padahal ini komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada hadis yang sahih berbunyi bahwasanya awal amal yang dihisab hari kiamat adalah sholat? Kalau dia baik maka akan membantu yang lainnya. Lalu kenapa seseorang melalaikannya? Sebagian ulama salaf teman-teman sampai bukan hanya menjaga sholat on time waktu, sebagaimana para sahabat mengatakan, kalau terdengar azan di zaman Nabi SAW, maka kami semuanya memadati masjid sampai kami tidak menemukan yang meninggalkan masjid pada saat sholat 5 waktu di awal jemaah itu kecuali orang-orang munafik. Ini kata mereka para sahabat. Dan sampai seseorang di antara kami yang lagi sakit dijemput oleh sahabatnya atau temannya dan ditopang sampai menuju ke masjid, dan pada saat dia berdiri di saf dia memegang pundak temannya atau sahabatnya untuk sholat, karena mereka tidak mau kehilangan masalah itu. Dan siapa yang sholat on time teman-teman, Allah akan berikan cahaya di wajahnya, di kehidupannya, diberikan di kemudahan semua oleh Allah SWT. Karena seperti orang yang absen, kita saya kalau kerja di kantor kemudian pimpinan kita sedang memanggil, pasti orang yang pertama hadir ya itu akan punya nilai plus. Oh ini orang selalu tepat waktu, kalau disuruh kerjaan selalu datang ya, seperti itulah kurang lebih. Kekhusyuan dalam sholat nanti akan kita bahas, ada babnya khusus gitu kan. Itu adalah konsentrasi dalam mengerjakan perbuatan. Kita kalau dikasih tugas di kantor lalu kita konsentrasi, fokus, selesaikan semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah yang sudah disepakati pekerja. Ya benar, kita akan dapat hasilnya. Kurang lebih seperti itu rasionalnya. Datang absen berarti on time datang kerja. Kemudian khusyuk dalam sholat adalah memaksimalkan hasil kerja kita.